ini Bapak Ibu tahu tidak? Tisu yang mempelai pegang itu 2 tahun lalu itu gulungan kitab. Gulungan kitab yang masih termaterai dan senjata-senjata ilahi mempelai pada saat gulungan kitab itu dibuka Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Dan yang membawa gulungan kitab itu adalah malaikat yang turun ke bumi berselubungkan pelangi, awan dan bintang. Bukankah seperti ini? Ini rahasia alam roh mempelai buka secara tuntas malam ini. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mengerti. Ini gulungan kitab Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat hanya tisu kan? Di alam dunia nyata. Padahal inilah gulungan-gulungan kitab di alam roh yang mempelai sedang pegang pada saat 2 tahun lalu itu sementara dibuka. Channel-channel lain itu sudah tidak berani lagi membuli mempelai, menghina mempelai. So takut karena orang kota so hanyut Bapak Ibu. Hanyut mempelai cari keluarga mereka. Tidak dapat kota mereka, keluarga mereka. Kalau keluarga mereka tenggelam, bukankah mereka memberikan bantuan kepada keluarganya? Habis uang. Makanya jangan suka menghina-hina pekerjaan Tuhan. Jangan suka menghujat-hujat pekerjaan Roh Kudus. Roh kebenaran di akhir zaman ini. Anda dalam bahaya. Posisi Anda dalam bahaya. Anda tidak tahu siapa yang bercerita di wadah ini. Orang rogo sukmo, orang yang mendalami ilmu supranatural tingkat tinggi tahu di wadah ini siapa yang berbicara dari 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Takut mereka untuk menghina. Takut. Tapi orang-orang dodol-dodol, orang bodoh, orang yang tidak punya hikmat ilahi, orang dunia yang hidupnya dalam hawa nafsu, keangkuhan hidup najis, berzina sana sini, itu berani menghina pekerjaan Tuhan. Berani mengolok-olok. Makanya mempelai kasih pelajaran. Mereka tidak tahu siapa yang berbicara ini adalah di wadah ini adalah Ratu Adil itu. Yang oleh dunia dicari-cari. Dasar manusia dodol. Mereka aja hina-hina. Terus mempelai tes lagi uji tes di mamon mereka. Kirim uangnya banyak-banyak. Itu ujian kasih. Masih adakah kasih di bumi ini? Kalau sudah tidak ada, hukuman diperberat. Kalian bully sekota-kota, senegara, sebangsa, sekota-kota, tinggal saja sabar, tunggu kota Anda. Kami sementara ukur-ukur di sini, timbangan sudah dinaikkan, timbangan keadilan dinaikkan. Berat di mana? Kejahatan atau kebaikan hati kalian? Berani bahina, tarima. Kalian tidak tahu, kami ini hanya menyamar di dalam kerendahan hati kami. Bukankah mempelai kami ini sudah menangis dari 2 tahun lalu? Bertobat. Jangan hina pekerjaan Tuhan. Bahaya kalian, dalam bahaya. Tidak mau dengar, habis. Timbangan sudah dinaikkan. Inilah Ratu Adil yang dinamakan Ratu Adil. Dia memegang timbangan antara kejahatan dan kebaikan. Kalian mau lawan satu kota tenggelam. Jangan berbuat jahat kepada dia. Kalian harus memberkati. Memberkati saksi-saksi surga semuanya. Malaikat Tuhan pasukan 77 semuanya. Bukan kalian hina. Mempelai ini cuma Ratu Adil ini menguji hati kalian manusia dodol. Kalian ambil lagi potong-potong hina-hina sana. Bukan tenggelam semua kalian ke kota. Kena gempa, kena tsunami, kena bandang. Tiba-tiba hanyut semua tuh bebek ayam. Domba semua hilang. Terlalu bahina pekerjaan Tuhan. Melawan pekerjaan Roh Kudus. Roh kebenaran. Roh Bapa Yahweh itu sendiri. Berani kalian manusia. Sekarang sudah pada ketakutan bukan? Berani ambil ini. Potong ini baru hina. Ambil ini video baru potong baru hina. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan hanyut kota Anda. Kalau perlu hina dari peta bumi. Tidak ada gunanya dipelihara manusia-manusia yang kerjanya tukang menghina, tukang memfitnah, tukang mengancam, membunuh. Mulutnya kotor, hatinya kotor, kelakuannya kotor, pribadinya dipakai setan semuanya. Tidak ada gunanya manusia begitu ditantang di bumi ini. Nih, perhatikan nih. Ini gulungan kitab yang masih termeterai, sudah dibuka sementara dibuka jalan, masuk di materai ke-6. 5 masih jalan, masuk di materai ke-6. Makan ini gulungan kitab, terasa pahit, tapi akan terasa manis di perut. Pahit ditelan sayang. Kebenaran itu sangat pahit. Pahit bukan? Selama ini kalian manusia ditipu-tipu. Kalian ditipu-tipu manusia. Kalian tidak ada memiliki cinta, tidak ada memiliki kasih, tidak ada memiliki iman, tidak ada memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
Kalian hanya suka saja nikmat-nikmatnya hidup dunia. Bikin dosa terus. Kapan sadarnya? Mulai hari kiamat. Pada saat sudah di lautan api baru sadar. Saya ini manusia berdosa. Selama masih hidup jadi manusia, angkuhnya minta ampun. Kalian tidak tahu ini digiring dalam satu perbudakan. Perbudakan tubuh, perbudakan jiwa, dan perbudakan roh. Tidak mau buka mata kalian. Utusan Tuhan, kalau ditangkap dalam satu negara, utusan Tuhan itu adalah dalam satu wilayah, dalam satu negara. Jamin kebutuhan hidupnya. Kasih hidup yang layak di dunia ini supaya dunia bisa bertahan. Dan Tuhan itu harus diberi kehidupan yang layak. Bukan kalian hina-hina, kalian tahan-tahan berkatnya. Kalian mau suka itu hilang kota kalian. Sementara Ratu Adil ini tidak pernah untuk memperkaya dirinya. Semua uangnya habis ke orang lain, sesamanya manusia. Dodo lagi kalian, fitnah sana sini, fitnah sana sini. Itu mempelai hanya uji saja. Adakah kasih? Masih adakah kasih di hati kalian? Kalau kasih itu sudah tidak ada di hati kalian, semakin dingin, dunia semakin cepat untuk diperkiamatkan. Kalau masih ada, kasih itu yang akan menahan. Iman Anda lah yang akan menahan. Pengharapan imanmu di dalam siapa? Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dengan ini baik perkataan ini. Ya dan amin roh. Jangan lagi banyak bantah manusia tanah logika. Sombongnya minta ampun. Bantah-bantah perkataan roh. Bantah-bantah yang berbicara ini. Tahu, kami yang bicara jangan dipotong-potong. Jangan dijadikan kalian fitnah, dajjal, setan. Kebenaran dikatakan kesalahan. Kesalahan dikatakan kebenaran. Kalian tidak bisa membedakan mana putih, mana hitam. Mana tangan kiri, mana tangan kanan. Kalian harus datang dalam kerendahan hati, bertobat sungguh-sungguh di hadapan kami, supaya kalian tidak berada di lautan api. Kalau kalian sudah berada di lautan api, siapa yang bisa membebaskan kalian? Aku bertanya kepada kalian, siapa? Siapa yang bisa membebaskan kalian? Kalau sudah di sana terlambat. Selagi masih ada waktu di bumi ini, bertobat sungguh-sungguh. Bertobat. Kalau engkau angkuh hati, engkau akan tertinggal di kerajaan enam antikris itu. Kau akan disiksa. Kalau engkau tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak mencintai kebenaran. Memakai logika. Seperti ini. Ini kalian lihat ini tisu. Ini adalah gulungan materai kitab yang terbuka. Ini di mata manusia tisu. Kalian lihat ini betapa bercahayanya. Coba kalian bikin video di dalam geran kitab yang sudah terbuka, yang sudah terbaca, dan yang sementara berlangsung. Masuk ke materai sangkakala, materai ke-6. Dari 5 ke 6. Ya, seperti ini. Haleluya. Jadi kalian lihat ini tisu bukan? Ini di dalam roh ini mematerai yang sudah terbuka dan terbaca di semua mata orang. Orang yang mencari kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Firman Tuhan itu, mencari Tuhan Yesus itu dengan hatinya. Jadi dia akan menemukan kebenaran itu. Kita di sini tidak melihat kuantitas, jumlah, tapi kualitas. Kita tidak pernah menghitung kuantitas dan tidak pernah senang, banyakkah sedikitkah. Hanya kita melihat orang yang mana yang mencari kebenaran itu sungguh-sungguh dengan hatinya. Nih, seperti ini. Lihat, ini hanya tisu. Tapi apakah dia ini tisu? Di mata Bapak Ibu ini tisu. Ini bukan tisu. Ini adalah gulungan kitab yang sudah dibuka, yang termaterai, dan baru dibuka Bapak Ibu. Dan dibawa oleh malaikat yang berselubungkan pelangi di wajahnya. Siapa malaikat itu? Bapak Ibu sudah lihat kan di kamera siapa itu? Malaikat yang berselubungkan pelangi, bulan bintang ada padanya. Di atas kepalanya, di bawah kakinya rembulan. Makanya benda-benda langit bisa berubah. Matahari bisa menari-nari, bisa berubah jadi api, jadi gelap, jadi terang sekali. Bulan bisa berubah jadi tongkat pemukul di waktu malam. Bintang-bintang bisa menari-nari. Seperti itu. Ini contoh materai yang sudah terbuka dan terbaca
Orang-orang yang mencari kebenaran lah yang akan menemukan.